Ya ayolah Pak Oknum-Oknum. Kalian tobatlah Pak Oknum-Oknum, tobatlah. Kebongkar nih, makin kebongkar sampai bandar ikut ngebongkar. Dan yang lucunya guys, dan yang lucunya di saat bandar, ini bandar loh itu, pelaku pidana ya, pelaku pidana itu lebih dipercaya netizen, ya kan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah ada sebuah press conference di saat penangkapan bandar narkoba. Ya, bandar narkoba ini mengaku berani karena dilindungi Polres. Hayo lu sampai bandar sekarang berani ngomong. Ini lagi viral banget nih di Instagram, di Twitter. Ini gue ngambil dari salah satu akun di Instagram, undercover.id ya. Pengakuan mengejutkan tersangka peredaran narkoba yang mengaku dibackingi pihak Polres. Ini terjadi saat Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Toraja merilis 4 orang tersangka dalam jumpa pers pada Rabu 15 Februari 2023. Tepat saat Kepala BNNK Tanah Toraja AKBP Dewi Tonglo selesai menjawab pertanyaan awak media, tiba-tiba salah satu tersangka membuat pengakuan soal backing tersebut. Rekaman langsung berakhir sesaat setelahnya. Coba kita lihat rekamannya guys. Kita lihat rekamannya guys. Waduh pengakuan. Terima kasih. Biasa dibicara. Ya. Kami berani begini karena kami dilindungi dari bawah itu. Kami begini karena kami dilindungi dari bawah, Bu, dari Polres. Tuh lihat reaksinya kepala BNN. Langsung ke media. Kebongkar. Sampai bandar aja sekarang ini. Ya ini apa ya? Bisakah ini disebut rahasia umum gitu? Lihat ya. Bandarnya udah ini kesian bandarnya ini, tapi dia udah berani begini udah bagus. Ya, bisa jadi justice kolaborator nggak nih? Dia nyanyi semua sayang. Allah bongkar semuanya. Apakah kalian apakah kalian percaya bahwasannya oknum Polres, oknum polisi itu banyak yang jadi backing. Ya, backing narkoba, backing judi, backing maksiat pokoknya. Backing pelanggaran hukum. Coba lihat ya reaksinya ibu BNNK tuh. Panik nggak tuh?
Ibu Kepala BNNK panik nggak tuh? Itu panik nggak tuh? Coba lihat lagi. Dia sedih bicara. Iya Pak. Kami berani begini karena kami dibikingi dari darat itu. Korup. Panik guys. Panik. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah masa enggak? Iya kan kelihatan kayak panik ya Ibu ya. Ya jadi ini pelan-pelan kebongkar semuanya ya. Kebongkar. Tinggal tunggu waktu aja emang. Oke, sekarang kita lihat di postingan undercover.id ini di Instagram apa komentar netizen Indonesia. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di postingannya undercover.id ya. Itu tadi udah kita baca. Panik banget Ibu tadi itu ya, Ibu Kepala BNNK. Kelihatannya sih Bu. Dan itu dia bukan langsung ke arah apa namanya, ke arah tersangkanya, bukan, tapi langsung ke media karena gue ini dilihat media ini. Viral ini. Kadang-kadang kan no viral no justice ya. Kita baca dulu komentar netizen ya guys. Untung kerekam. Iya. No viral no justice. Ini mudah-mudahan ada tindak lanjutnya. Kelabakan gak tuh? Nah kan bener. Orang lihat juga paniknya. Iyalah panik lah. Nih sebelum gue lanjutin gue minta maaf ya. Kalau ada suara-suara di luar, maklum kita masih di perjalanan. Jadi begini. Kaget ceritanya. Iya Ibu Kepala BNNK kaget. Hah? Panik gak? Pernah dengar juga kalau mereka juga melindungi para penjudi dan juga sabung ayam yang taruhannya ratusan juta bahkan miliaran. Oknumnya kebanyakan guys. Ya oknumnya kebanyakan. Rahasia umum. Nah kan bener. Nggak cuma dapur yang umum guys. Rahasia umum. Yang umum itu dapur umum. Angkutan umum. Rahasia umum. Oknum rahasia umum gitu ya. Ada. Ini benar banget, di tempat saya judi sabung ayam itu dilindungi institusi itu. Nah kan, iya. Fakta itu dekat rumah bekas gudang gilingan padi juga dipakai buat kayak gitu, udah dari lama malah. Yang punya ex anggota Warcok, nyalonin bupati sama DPRD 2 kali nggak lolos terus. Wika. Nah, oknumnya banyak guys. Oknumnya banyak. Tapi ya begitu. Nanti mereka merasa bisa sekarang mungkin, tapi pelan-pelan akan terbongkar sayang. Sama malah ikut main juga. Iya, kan rahasia umum. Pernah dengar juga penjual miras dilindungi juga kalau mau ada razia langsung dapat info duluan agar tidak beroperasi dulu. Iya, bisa juga. Miras jangan dilupakan, Bung. Nah, ini makanya tuh ormas pencegah kemaksiatan dibubarin kali ya. Karena oknumnya banyak. Dan oknumnya dilindungi backing ya. Maksiatnya dilindungi backing. Iya. Ya kalau katanya Sambo waktu masih dinas kan itu 2 tingkat di atasnya tahu. Aduh, ini gimana nih? Soalnya tiap tingkat sudah ada nih. Itu sih di mana-mana sama aja bang. Bahkan sampai pelosok desa pun begitu ceritanya. Mas masih aman kan? Tempat sabung ayamnya juga di tengah komplek. Nah lu di tengah komplek. Abang gua polisi dan akhirnya dipindahkan tugas di polsek dekat rumah yang terkenal bandar sabunnya. Setelah pindah selama 1 bulan akhirnya minta pindah lagi karena nggak kuat. Karena yang mau ditangkapnya teman masa kecil. Jadi cerita film The Rock di film Walking Tall benar adanya. Nah tuh. Bukan dengar tapi fakta, cuman orang-orang kecil takut kalau mau ngomong karena merasa sudah di backing dan gak punya pengetahuan apa-apa tentang hukum. Intinya semua peliharaan mereka sebagai jembatan naik jabatan karena prestasi dan jadi penghasilan sampingan. Bisa begitu ya? Bisa begitu guys.
nggak mungkin institusi ini kan paling bersih dan jujur, juga sangat pengabdi negara. Iya, institusinya, oknumnya enggak. Karena ini nggak nyebut salah satu pihak, Mas. Cuma bilang mereka, kan bisa siapa saja. Iya, iya. Kenapa sih ngomong yang bener takut gitu? Kenapa sih ngomong yang bener takut? Jangan takut lah. Ya, infonya dari rekan di kerjaan dulu, diciduk pas aturannya kurang atau telat, terutama togel. Nah, koloninya Sambalado tuh, pedas dong. Aduh. Makanya FPI dibubarkan, dan yang paling getol ya taulah. Iya, makanya nggak mungkin institusi ini mendapat survei kepuasan publik nomor 1, mendapat status pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian. Aparatnya dilengkapi pengetahuan dan saran canggih lainnya. Iya, wah, Fortunernya bagus-bagus ya. Kita lihat balasannya netizen di sini, guys. Asik baca komentar netizen ini, guys. Ketawa. Narkoba adalah sebuah permainan dan bisnis. Iyalah. Soalnya kalau cuman kecil-kecil ya wajar lah ya. Tapi kalau udah sampai ada yang tonton apa ratusan kilo kan ya. Ada tontonan nggak sih, guys? Sarkas, masa begitu nanya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Betul sekali, mereka kan penegak hukum penuh integritas dan Pancasilais. Sangat tidak mungkin dong mereka bermain-main dengan hukum yang mereka buat sendiri. Wait, gimana? Gimana? Ya, ayolah Pak Oknum-Oknum. Kalian tobatlah, Pak Oknum-Oknum, tobatlah. Kebongkar nih, makin kebongkar. Sampai bandar ikut ngebongkar. Dan yang lucunya, guys. Di saat bandar loh itu, pelaku pidana ya, pelaku pidana. Itu lebih dipercaya netizen. Ya kan? Lihat komentar netizen. Dipercaya sama netizen. Artinya ucapannya si bandar tadi itu yang ngomong tentang dilindungi oleh orang di bawah Polres, itu orang percaya gitu. Kalian lebih percaya bandar itu atau Polres? Atau BNN atau polisi? Benar sekali, hal yang tidak mungkin seorang anggota melakukan hal seperti itu, dan saya pun puas dengan kinerja mereka. Ya, mereka Satpam Bank BRI. Hah? Aduh. Benar kan di sini pernah dibahas survei terhadap institusi ini, status WTP dari BPKRI juga dapat. Saya pun juga puas dengan kinerjanya Satpam BCA. Satpam BRI, Satpam BCA. Kalau kayak gini, mana mau tukang bakso lewat depan rumah lo. Masih bisa dijadikan tolak ukur di era sekarang. Betul Pak, institusi satu ini memang paling jujur dan terpercaya di kalangan iblis. Buset. Sampai ke iblis, guys. Ajarin dong tolak ukur dan indikatornya. Psikopat, mohon maaf, saya tim security BCA. Bismillah jadi cepu. Jadi cepu kakak. Iya, tidak mungkin. Setuju sekali, mereka ditempa dengan mental dan integritas yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengabdi dan mengayomi masyarakat. Jadi tidak akan mungkin mereka melakukan hal begitu, tapi ketawa sama kaget. Aduh. Pasti Satpam BCA, nggak mungkin isi lo. Nah, ya kan? Betul sekali Agusto. Info link kepuasan publik dong. Udah puluhan tahun hidup dan aktif juga di sosmed, tapi nggak pernah dapat link kepuasan publik dari institusi tersebut. Emang ada ya kepuasan link untuk kepuasan publik itu? Ya Allah. Ada Om, kerjasama sama BPS, biasanya awal tahun survei di tingkat kabupaten Polres.
Ini pasti fitnah. Ada ya Allah. Aduh. Institusi ini adalah institusi terbaik se-Indonesia dan bersih. Jadi tidak mungkin mereka melakukan itu. Pak, dipastikan dulu infonya sama ngakak. Dipastikan dulu. Sarkas. Positive thinking aja itu yang survei anggota atau staf institusi itu sendiri. Waduh. Bisa begitu ya. Tiba-tiba ngilang, kasusnya tidak ada lagi. Kasus backing Polres itu sudah lumrah dan terjadi di wilayah Bangladesh. Ya Allah, bisa ya, serius ngakak nih. Aduh, tiba-tiba ngilang kasusnya, tidak ada lagi kasus backingnya. Udah dibaca ini tadi. Yang Anda maksud institusi di negara Bolivia kan? Ya dong, masa enggak? Di Bolivia, jauh Bolivia itu guys. Aduh, Indonesia makin manja sarana, nggak bisa stop lagi yang namanya pungli. Aduh, ya Allah. Bang, wartawan Union ya, sarkasmenya juara. Mungkin itu orang aku berharap seperti Baradae yang jadi justice kolaborator kan. Gue juga ngebahas justice kolaborator tadi ya. Tenang. Ini parah nih. Pada shock semua nggak pas pengakuan tersebut. Iya kaget Ibu BN, Kepala BNN tadi apa? Sampai begitu. Tunggu. Tunggu. Untung kerekam ya. Aduh ngopi gue enak pagi-pagi nih. Nggak heran nih kan, nggak heran kakak. Kayaknya dijanjiin nggak bakal ketangkap tapi kecewa tuh bandar, makanya dibongkar. Nah iya. Kan udah nyetor kayaknya ya, ada setoran, mungkin setoran lu kurang atau gimana ya. Waduh, itu bukan Polres Indonesia, itu Polres Washington atau Polres Kolombia. Aduh ya Allah, bisa begitu. Bukan rahasia umum, ingat sekarang polisi jujur itu cuma polisi tidur. Aduh, daya. Kita langsung kesimpulan aja guys ya. Intinya guys, kita melihat seperti panik gitu ya. Shock, kaget Ibu Kepala BNN itu, tersangka narkoba itu ngomong begitu ya. Itu dilindungi dari bawah Bu. Kaget. Dan komentar netizen itu kayaknya seperti lebih percaya tersangka itu tadi. Udah jadi kewajaran gitu, membacking kemaksiatan, membacking. Sampai tadi ada komentar yang sarkas begitu aja. Ya, kalian dengar sendiri komentar netizen. Kalian sendiri guys yang di subscriber gue nih. Kalian lebih percaya mana? Lebih percaya polisi atau tersangka narkoba tadi? Lihat tuh, tingkat kepercayaan masyarakat gimana tuh. Dah, gitu aja. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, sampai tingkat kepercayaan terhadap itulah. Itu kan satunya tersangka sama ya gitulah ya Allah, sampai begitu ya. Sian. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.